Ho, ho, ho. How is it going, everybody? Welcome back again with me, Hell. Udah lama gak bikin video yang ngebahas soal figur Pacific Rim ya. Oke, sebelumnya yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya pada lancar ya. Jadi kemarin di salah satu video saya, itu ada yang ngingetin soal figur yang si Serno Alpha itu. Bang, coba review si Serno Alphanya. Nah, kebetulan ya sebenarnya udah lupa juga sih naruhnya di mana. Akhirnya ketemu juga figurnya. Dan kali ini akan saya review sebuah Jaeger dan robot favorit saya di film Pacific Rim, yaitu si Serno Alpha. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja let's go to the video. Iya, jadi ini adalah si Serno Alpha. Ini adalah Mark 1, Jaeger Mark 1. Salah satu Jaeger tertua yang masih aktif kalau kalian nonton filmnya ya. Jadi di antara 4 Jaeger itu kan ada si Gypsy Danger. Terus ada si Crimson Typhoon yang tangannya 3 itu, yang udah pernah saya bahas juga. Ada si Striker Eureka dan ada si Serno Alpha ini. Jadi ini adalah Jaeger tertua yang masih aktif saat itu di filmnya. Oke, langsung aja kita lihat penampakan boxnya ya, kayak gimana. Ya masih sama sih kayak box-boxnya Pacific Rim NECA yang lain. Ini ada gambarnya si Serno Alpha. Terus ini dia masih di dalam box kayak gini penampakannya. Terus ini juga ada total kaiju yang udah dibunuh. Ada berapa ini? Ada 6 ya. Jadi dia udah ngebunuh 6 kaiju, 6 monster udah dia bunuh. Dan di bagian belakang ini ada salah satu lagi. Ada beberapa figur yang keluar barengan sama si Serno Alpha ini. Ini ada si Trespasser. Ini adalah kaiju pertama yang kalian lihat di filmnya. Terus ada si Knifehead, lawannya Gypsy Danger. Ini juga ada Coyote Tango. Ini Coyote Tango. Nah, ini nanti bakalan saya bahas juga, tapi nantilah ya. Sekarang bahas si Serno Alpha dulu. Terus penampakannya kayak gini ya. Ya sama lah. Oke, langsung aja kita keluarin dia dari boxnya. Dan boom, ini adalah si Serno Alpha. Tuh, seperti kalian lihat, ini Jaeger yang keren banget sih. Yang bakalan saya puter ya, kalian lihat. Jaeger Mark 1, satu-satunya yang masih aktif di saat yang lain udah hancur. Dia sendiri masih aktif barengan sama Jaeger Mark 3, Mark 4, bahkan Mark 5. Jadi sedikit informasi aja soal si Serno Alpha ini. Jadi si Serno Alpha ini ya adalah si Jaeger Mark 1. Dia dikemudikan oleh 2 pilot yang bernama Sasha dan Alexis Kaidanovsky. Dan kalau kalian lihat di sini, mungkin kalian mengira kalau ini adalah kepalanya ya. Jadi ini bukan kepala. Kepalanya itu ada di sini. Jadi yang di atas ini adalah reaktor nuklir. Jadi seperti sama yang di Jaeger Mark 1, 2, dan 3, mereka semua tuh pakai reaktor nuklir. Anjir, jatuh. Udahlah, taruh dulu aja di sini. Ya, jadi Mark 1, 2, 3 tuh masih pakai reaktor nuklir semua. Beda sama Mark 4, 5 tuh udah digital. Jadi si Serno Alpha reaktor nuklirnya ada di atas. Kalau si Gypsy Danger itu ada di tengah. Jadi ini adalah salah satu kokpit teraman yang pernah dibuat dalam sebuah Jaeger ya. Kokpit paling aman karena biasanya kalau kaiju tuh bakalan ngincer kepalanya yang ada di atas ini. Jadi kaiju bakal ngira ini tuh kepalanya, padahal kepalanya ada di sini. Cuman minusnya adalah dengan tempat atau bisa disebut konpot ya kalau di filmnya. Dengan konpot yang ada di sini itu mereka nggak ada escape kapsul. Biasanya kalau Jaeger dalam keadaan darurat itu pasti ada kapsul buat kabur ya kan. Nah di sini tuh dia nggak ada, karena juga di sini nggak ada tempat buat ngelontarin kapsulnya.
Jadi mereka nggak bisa kabur. Jadi kalau mereka udah tarung, menang hidup atau kalah mati, kayak gitu. Itu emang mencerminkan Rusia banget. Nah, di Cherno Alpha ini dia mengandalkan 2 buah senjata, yaitu senjata di atas biasa disebut incinerator turbine. Jadi ini semacam flamethrower gitulah ya. Dan juga mengandalkan tinjunya. Jadi ini adalah Jaeger tipe brawler atau tipe petarung yang nggak pakai senjata jarak jauh. Ini pun di filmnya nggak dipakai. Jadi kalau kalian mau tahu kayak gimana si incinerator turbine-nya ini berfungsi, kalian bisa lihat cuplikannya di YouTube. Itu ada di game Pacific Rim The Game ya. Itu dia bisa nyemburin api dari sini. Cuman di filmnya dia cuma pakai 2 tangan ini. Sebelum kita bahas soal artikulasi, kita lihat dulu lah ya detail-detailnya ini kayak gimana. Ini kita lihat, nggak fokus. Nah, kita lihat dari warnanya ya. Ini warna hijaunya tuh keren banget cuy, gila. Ini Jaeger paling favorit saya sih. Terus ada juga kayak, jadi warnanya ini nggak bener-bener polos ya, ada warna kayak hitam-hitamnya nih, warna kayak baret-baret bekas pertarungan. Terus di lengannya ini juga ada ini hitam-hitam kayak gini. Jadi ini bukan warna yang cacat ya, enggak. Ini tuh emang efek pertarungan. Jadi nggak mungkin dong habis bertarung catnya masih mulus-mulus saja ya kan. Terus kalau nggak salah sebelah sini juga ada. Nah ini cuy, gila, susah mas fokusnya ya. Nah ini fokus lagi. Ini baret-baret bekas dia tempur lah ya, bekas dia tarung. Kita lihat konpotnya, warnanya ini warna oranye ya, bagus lah ya, nggak yang terlalu terang juga yang nggak terlalu gelap, jadi cocok lah. Terus bagian dadanya ini kalau di filmnya bisa kebuka ya, jadi waktu si Cherno Alpha-nya lagi marah ini bakalan kebuka dua-duanya. Untuk saat ini sih saya nggak tahu fungsinya buat apa, mungkin buat biar musuhnya takut kali ya. Terus bagian atas, bagian ini lampu, kalau di filmnya dia juga nyala sebagai penerangan saat si Cherno Alpha ini bertempur di malam hari. Terus di bagian reaktor nuklirnya juga ini ada tulisan apa nih, nggak kelihatan sih, ada logo ini, ada logo si Pacific Rim. Ini juga ada tulisan kecil-kecil yang sebenarnya kalau dilihat langsung sih kelihatan ya, cuman kalau di kamera nggak kelihatan. Nah, ini kalian kelihatan nggak ini? Terus di atas ini juga ada logo si Cherno Alpha beserta tulisan Rusianya. Nah, di bagian kaki juga ada logo-logo yang nggak ada logo sih, keren ada logo di bawah. Ini kayak gini detailnya ya. Ini ada detail-detail cat-cat yang terkelupas. Jadi ini di semua sisi ya, hampir di semua sisi itu ada detail semacam cat yang terkelupas bekas peperangan kayak gitu. Dan secara cat ini keren banget sih. Hijaunya itu loh, hijau-hijau apa ya, kayak hijau-hijau warna tank gitu ya. Mungkin kalau kalian tahu warnanya tank atau warna-warna army gitu ya. Ini hijaunya cakep parah sih ini. Aduh gila. Ini belakangnya kayak gini. Kayaknya ini ada tempat buat apa ya, jet ya ini ya. Mungkin biar untuk tenaga tambahan saat mereka berlari mungkin. Jadi si Cherno Alpha ini tuh Jaeger terberat dan terpelan sebenarnya. Terberat karena dia tuh armornya tebel parah. Jadi dia tuh untuk mengantisipasi serangan dari para kaiju. Dan karena armornya yang tebel itu, dia jadi speednya paling lambat. Jadi kalau dibuat angka itu kekuatan si Cherno Alpha ini tuh 10 ya, terus defense-nya tuh 10, tapi speednya cuma 2 gitu. Jadi emang dia pelan banget sih. Nah, setelah ngebahas soal detail, sekarang saatnya kita ngebahas soal artikulasi dan ada fitur apa aja yang ada di
Jaeger ini. Jadi kita lihat dari lengannya ya, ini lengannya bisa digerakin, bisa diputar-putar. Bentar, nggak fokus. Bisa diputar-putar, bisa ke atas tapi nggak bisa terlalu tinggi, bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa 360 juga. Begitupun juga yang kanan juga sama ini. Ya sama, bisa 360. Cuman dia nggak bisa T-pose, pose T dia nggak bisa. Jadi cuma bisa sampai segini doang, nggak bisa sampai terbang kayak huruf T gitu. Terus di bagian sikunya dia ada artikulasi juga. Ini ya, artikulasi bisa ditekuk. Sebelah tangan sebelah kirinya juga sama artikulasinya. Nah untuk tangan ini, tangan yang jarinya ya, jarinya ini menurut saya keren sih. Dia nggak cuman sekedar menggenggam gini aja ya, dia bisa dibuka. Ya walaupun nggak satu persatu ya, tapi dia bisa dibuka, itu udah keren. Jadi dia bisa pose tangan dibuka atau tangan yang menggenggam. Begitu juga yang kanan. Ini juga sama, bisa dibuka tutup tangannya. Dan sekarang pinggang nih, pinggangnya dia bisa berputar. Kita coba bisa muter nggak? Ya bisa, tapi nggak bisa 360 ya. Sebenarnya bisa 360, cuman dia terhalang sama bagian yang lancip ini. Nah jadi dia waktu mau muter tuh, dia kepentok sama ininya, sama lancip-lancipnya, jadi dia nggak bisa muter 360. Tapi kalau yang ininya nggak ada sih, sebenarnya dia bisa ya 360. Dia bisa dongak ke atas, bisa dongak ke bawah. Nah sekarang bahas soal kakinya. Kakinya ini kayaknya ini ada beda cetakan ya. Ini yang ini agak ke bawah, yang ini agak ke atas. Cuman sih untungnya waktu diberdirikan dia bisa lah ya, tuh nggak mempengaruhi saat dia berdiri. Terus ini bisa dibuka, ini juga bisa. Ini udah mentok segini ya, nggak bisa lebih lagi. Terus di bagian lutut bisa ditekuk, sampai 90 derajat, bahkan lebih ya. Sebelah kanan juga bisa sama ini. Terus bagian pergelangan kaki ini ya bisa depan belakang atau ke kanan kiri. Sebelah kiri juga bisa ya, bisa banyak ditekuk-tekuk lah. Jadi ini menurut saya artikulasinya lumayan lah ya, lumayan banyak. Bukan lumayan banget, bukan lumayan banyak lagi sih. Ini tergolong banyak artikulasinya. Jadi kalian bisa mengatur posenya dia mau kayak gimana. Itu posenya sih bisa dibilang dengan artikulasi seperti ini, dia bisa memperagakan banyak pose. Nah gini jadinya kalau dipanjangin tangannya. Jadi ini fungsinya tuh buat ngehantam musuhnya ya. Des gitu. Jadi musuhnya bakalan kena stun lah. Jadi sesuai dengan di filmnya. Jadi ini fitur yang ada di Cherno Alpha, karena itu emang senjatanya. Cuman kenapa nggak dibikin tombol aja ya di sini ya? Jadi kalau dipencet dia bisa langsung keluar, jadi nggak perlu ditarik manual kayak gini. Kalau yang di Horizon Brave ya, di Horizon Brave itu dia punya pelontar di sini. Itu ada tombolnya, dia bakalan bisa keluar sendiri pelurunya. Nah, kalau soal tingginya, ini kira-kira tingginya sih segini lah ya kalau dibandingin sama ballpoint. Bentar, kurang mundur. Nah, kalau dibandingin sama ballpoint kira-kira tingginya segini. Atau kalau dipakein, atau kalau diukur pakai meteran, dia kira-kira tingginya bentar berapa nih, 22,5 cm. Atau kalau pakai skala inch dia tingginya 8,5 cm, 8,5 inch atau 22,5 cm.
untuk tingginya. Kalau dibandingin sama Jaeger lain, kira-kira segini sih. Ini kalau sama si Coyote Tango, ya, ini sama-sama Jaeger Mark 1. Kalau dibandingin tingginya kira-kira segini. Ya masih lebih tinggi Cherno Alpha lah ya. Karena dia ada ininya cuy, reaktor nuklirnya gede gila. Ini yang bikin dia tinggi sih. Sebenarnya kalau dia nggak pakai ini juga dia pendek, karena kepalanya cuma segini doang. Nah jadi ini juga bakalan saya bahas nanti. Oke, jadi gitu aja review dari saya. Kalian bisa ngasih saran di bawah. Kira-kira untuk next review dan unboxing kalian mau yang kayak gimana gitu loh. Mungkin ada masukan dari kalian, akan bisa saya terapkan di video selanjutnya. Oke, jadi seperti biasa, terima kasih udah nonton, dan hello Bis Bro is about to shut down and bye bye.